Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Aidi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Akasia akan mempresentasikan mengenai proyek studi kasus yang kami buat dengan judul Potensi Biodegradasi Plastik oleh Mikroorganisme dalam Air Lindi dengan topik kajiannya lingkungan. Kelompok Akasia diketuai oleh Nicole dengan tim belakang 054, kemudian anggotanya terdiri dari Virania 018, Kezia 030, Iklima 051, Nadia 066, Fransi 081, dan Farah 093. Pertama, kami akan menjelaskan pendahuluan dari kajian yang kami buat. Untuk latar belakangnya, jadi sejak pandemi COVID-19 ini, perubahan pola konsumsi terhadap plastik ini sangat meningkat secara drastis. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah pada lingkungan, khususnya pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah plastik. Nah, tumpukan limbah tersebut akan menghasilkan air lindi dan dapat menyebabkan penyakit pada masyarakat. Oleh karena itu, pada kajian ini akan dibahas mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam air lindi agar tidak menyebabkan masalah pada masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah untuk mendegradasi plastik. Dengan memilih judul ini, kami berharap agar dapat lebih dikenal dan dikembangkan lagi mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam air lindi untuk biodegradasi plastik dengan mempertimbangkan beberapa aspek bioindustri yang akan kami jelaskan. Rumusan masalah yang pertama, apakah mikroorganisme dalam air lindi memiliki potensi untuk mendegradasi sama plastik? Yang kedua, bagaimana model bioindustri dalam proses degradasi plastik menggunakan mikroorganisme dalam air lindi? Dan yang terakhir, bagaimana komersialisasi biodegradasi mikroorganisme dalam air lindi? Selanjutnya, tujuan kajian dari proyek studi pustaka yang kami buat, yang pertama ada mengetahui potensi mikroorganisme yang terkandung dalam air lindi untuk mendegradasi plastik, yang kedua membuat model bioindustri untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dan yang ketiga memanfaatkan air lindi sebagai bahan baku bioindustri berbasis lingkungan. Kajian bioindustri yang akan kami jelaskan memiliki 7 aspek. Aspek tersebut terdiri dari potensi, teknologi, industri, manajemen, pasar, kebijakan, dan yang terakhir aspek sosial. Aspek yang pertama adalah aspek potensi. Yang pertama mengenai karakteristik biologi. Mikroorganisme air lindi dapat menurunkan polimer seperti poliuretan atau polietilen dengan menggunakannya sebagai substrat untuk pertumbuhan mereka. Mikroorganisme air lindi ini mendegradasi plastik dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu biodeteriorasi ketika mikroorganisme ini mulai menempel pada permukaan polimer. Yang kedua itu biofragmentasi ketika polimer dengan berat molekul tinggi terpecah menjadi campuran oligomer atau monomer. Yang ketiga itu asimilasi, yaitu ketika spesies mikroorganisme tertentu mengasimilasi senyawa dari proses fragmentasi. Monomer plastik ini nantinya akan ditransfer ke sel mikroorganisme yang akan diserap melalui membran khusus. Molekul-molekul yang diserap oleh mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai sumber energi atau sumber karbon. Yang terakhir itu mineralisasi, yaitu produk akhir yang dikeluarkan ke lingkungan seperti H2O, CO2, dan CH4. Yang kedua mengenai populasi, di dalam air lindi ini terdapat beberapa mikroorganisme seperti E. coli, Pseudomonas fluorescens, dan berbagai macam lainnya. Untuk Pseudomonas fluorescens dapat mendegradasi PVC, sedangkan Bacillus sp dapat mendegradasi polietilen. Yang selanjutnya itu mengenai penyebaran. Saat ini kita sudah jarang untuk ditemui tumpukan sampah di berbagai tempat. Kelembaban yang terjadi pada setiap tumpukan sampah akan menghasilkan air lindi. Air lindi mengandung bahan organik cukup tinggi, dan bahan organik tersebut memiliki kemampuan sebagai bioremediasi senyawa logam-logam berat yang terkandung di dalam air lindi. Selain itu, terdapat juga banyak mikroorganisme di dalamnya, sehingga dengan banyaknya tumpukan sampah, air lindi pun akan semakin banyak, dan mikroorganisme air lindi akan semakin banyak pula. Selanjutnya, tentang panen atau produksi, air lindi ini mengandung mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tersebut berasal dari proses dekomposisi sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir yang ikut terlarut oleh air hujan. Proses dekomposisi sampah secara biologis terjadi dalam 2 tahapan. Yang pertama aerob dan anaerob. Pada tahap aerob dilakukan di bagian atas TPA sehingga terdapat oksigen. Pada anaerob dilakukan di bagian bawah TPA sehingga tidak terdapat oksigen. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Yang pertama kali akan dibahas adalah informasi saintifik. Seperti tadi sudah dijelaskan, beberapa jenis mikroorganisme yang hidup di air lindi seperti Bacillus megatherium, Pseudomonas sp, dan Trichoderma sp ini dapat mendegradasi plastik dengan cara sebagai gambar di samping berikut. Nah, mikroorganisme ini akan melakukan mekanisme proses degradasi dengan mengeluarkan berbagai enzim ke dalam air tanah. Nah, enzim ini akan merusak kompleks polimer pertama hingga menjadi rantai yang lebih pendek, bisa juga hingga menjadi monomer. Nah, monomer ini ukurannya cukup kecil untuk bisa masuk ke dalam dinding sel dan dimanfaatkan sebagai substrat. Setelahnya, mikroorganisme ini akan melakukan metabolismenya dan hasil akhirnya adalah CO2, H2O, dan CH4. Biodegradasi plastik menggunakan mikroorganisme ini telah dilakukan studinya dengan menggunakan kolom Winogradsky.
Seperti bisa dilihat pada gambar di samping, ini adalah ilustrasi dari kolom Winogradsky, di mana kita mengisikan substrat yang berupa tanah yang dicampur dengan air yang kaya akan bahan organik, yaitu di sini kita fokus pada air lindi, sebagai nutrisi untuk mikroorganisme ini tumbuh. Setelah didiamkan beberapa lama, maka nanti akan muncul koloni-koloni mikroba yang dia itu akan hidup pada zona-zona sesuai dengan kebutuhan metabolismenya. Misalkan bakteri aerob, maka dia akan terkumpul pada bagian atas yang dekat dengan udara. Dan misalkan ada bakteri yang dia membutuhkan untuk melakukan fotosintesis, maka dia akan terkonsentrasi pada bagian yang terkena sinar matahari. Nah, mengapa pada rekayasa bahan ini kami menerapkan kolom Winogradsky? Yang pertama, kolom Winogradsky ini kami jadikan sebagai tempat pengembangbiakan mikroorganisme seperti yang saya bilang. Di dalamnya ini terdapat nutrisi-nutrisi bagi berbagai macam mikroorganisme, sehingga di dalamnya ini kaya akan kehidupan. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai tempat degradasi plastik. Jadi nantinya plastiknya ini akan dimasukkan ke dalam tabungnya. Dan mengapa harus di dalam tabung ini? Karena itu akan memudahkan kontrol proses. Misalkan kita ingin mengecek apakah degradasinya berhasil atau tidak. Kemudian kita ingin mengecek tingkat pH di dalamnya. Atau bisa juga kita meneliti bakteri apa saja atau mikroba apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir pada bagian teknologi adalah pengepakan dan pengemasan. Rencana kami untuk kolom Winogradsky ini adalah akan dibuat tabung-tabung besar dan ditaruh di TPS atau TPA. Di samping adalah contoh kolom Winogradsky yang dibuat dalam skala besar. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek industri. Dalam aspek industri akan dibahas bagaimana aplikasi dari judul terkait dalam bioindustri. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan kolom Winogradsky yang terdiri dari air lindi, tanah sampah, dan tabung yang akan digunakan untuk kolom Winogradsky. Dan yang kedua adalah bahan yang digunakan sebagai target dari biodegradasi, yaitu plastik bekas pakai. Dan berikut adalah ilustrasi secara ringkas proses yang terjadi dalam bioindustri. Yang pertama adalah input bahan baku yang telah dijelaskan seperti sebelumnya, lalu ada proses transformasi yang terdiri dari 5 bagian, yaitu persiapan bahan, pembuatan kolom, pemasukan bahan, biodegradasi, dan kontrol. Yang terakhir adalah output produk yang dihasilkan, yaitu plastik yang terdegradasi. Berikut adalah proses transformasi dalam bentuk flowchart. Yang pertama adalah persiapan bahan, dimulai dari pensaringan air lindi menggunakan saringan kasar dan kertas saring Whitman grade 1. Untuk plastik akan dipotong, disterilkan, dan dipaparkan sinar UV, lalu di oven. Untuk pembuatan kolom Winogradsky, pertama siapkan tabung yang akan digunakan sebagai kolom Winogradsky. Lalu kita bisa memasukkan tanah dan air lindi ke dalam tabung. Untuk memasukkan bahan baku, plastik cukup dimasukkan ke dalam kolom Winogradsky sampai terendam, lalu ditutup rapat. Proses biodegradasi berlangsung sampai plastik benar-benar terurai secara maksimal. Lalu terakhir adalah kontrol. Kontrol dilakukan setiap 4 minggu sekali untuk mengecek berat kering plastik. Untuk melakukan kontrol kualitas terhadap plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan alat bernama Fourier Transform Infrared, yaitu dengan melihat gugus fungsional dari spektrum yang dihasilkan seperti pada gambar. Lalu yang kedua dengan alat analytical balance untuk menimbang berat plastik sebelum dan sesudah proses biodegradasi. Yang terakhir adalah scanning electron microscope, yaitu untuk melihat struktur permukaan sehingga kita dapat melihat jelas unsur-unsur material dan perubahan biodegradasi yang terjadi. Untuk produk yang dihasilkan merupakan plastik yang terdegradasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu limbah yang dihasilkan merupakan hasil sisa dari kolom Winogradsky, yaitu air dan tanah sampah. Untuk distribusi sendiri, sampai saat ini penggunaan air lindi untuk biodegradasi plastik masih dalam skala kecil seperti pada TPS di wilayah tertentu, dan kebanyakan masih dalam tahap penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek manajemen, perencanaan hulu hilir. Untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam air lindi, diperlukan instalasi pengolah lindi yang terdiri dari kolam stabilisasi dan kolam aerasi. Kolam stabilisasi disebut juga dengan kolam oksidasi. Lalu, apa sih fungsi dari kolam stabilisasi? Kolam stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kadar BOD dan COD yang ada di dalam air lindi. Sedangkan kolam aerisasi berfungsi sebagai konversi air buangan menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Efektivitas instalasi pengolahan lindi dapat menurunkan kadar COD dan BOD sebanyak 97%. Peningkatan efisiensi dan keunggulan produk. Yang pertama adalah rentang nilai pH, yaitu 6,5 sampai 9. Yang kedua, total suspend solid harus di bawah 100 mg per liter. Yang ketiga, kandungan logam berat seperti contohnya kromium harus di bawah 0,05 mg per liter. Dan yang terakhir, kadar BOD harus di bawah 150 mg per liter dan kadar COD harus di bawah 300 mg per liter. Studi kelayakan. Telah dilakukan studi potensi mikroorganisme, Trichoderma species, Pseudomonas species, dan Streptococcus species dalam air lindi yang dimanfaatkan pada proses degradasi sampah plastik, menghasilkan mampu mendegradasi sampah plastik. Penjaminan kualitas. Yang pertama adalah keberagaman komposisi sampah, selanjutnya adalah suhu lingkungan.
Suhu lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan mikroorganisme dan keberlangsungan reaksi kimia. Suhu yang terlalu dingin di sekitar TPA akan mengurangi produksi cairan dan dapat menghambat beberapa reaksi kimia di dalamnya. Kelembapan TPA sangat penting untuk proses biodegradasi sampah dan dalam proses pelarutan pencemar. Kualitas cairan air lindi yang dihasilkan dari sampah yang ditimbun di daerah beriklim kering akan lebih baik jika dibandingkan dengan dari sampah yang beriklim basah. Standarisasi. Standar mutu air lindi diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang baku mutu lindi bagi usaha dan atau kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Kelembagaan yang terkait yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Lembaga TPA Regional, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah. Hak kekayaan intelektual untuk produk air lindi belum dapat diketahui karena belum adanya penggunaan dalam dunia komersial. Dan yang terakhir adalah SDM. Terbatasnya SDM yang kompeten yang dapat mengoperasikan instalasi pengolahan lindi. Di sebagian besar TPA di Indonesia tidak tersedia operator khusus yang bertugas untuk menjalankan IPL ini. Kebanyakan IPL menggunakan pengolahan secara biologis, yang tentunya dikarenakan mikroorganisme perlu kondisi yang spesifik untuk dapat bekerja dengan optimal. Aspek bioindustri yang selanjutnya adalah pasar. Melihat pasokan air lindi yang melimpah dan membutuhkan pengelolaan, memunculkan banyak rancangan instalasi pengelolaan limbah atau IPL pada TPA, sehingga mikroorganisme untuk bahan biodegradasi juga melimpah. Sementara itu, di sisi lain, pengurangan limbah plastik termasuk hal yang urgent karena sudah mengalami penumpukan lingkungan hingga mencapai 25 miliar ton per tahun yang sulit untuk terdegradasi. Permintaan atau demand yang selanjutnya adalah air lindi yang berbahaya bagi lingkungan sehingga diperlukan pengolahan. Proses biodegradasi ini ditargetkan untuk beroperasi di bawah operasional TPS yang ada di daerah-daerah. Proses ini membutuhkan bioreaktor dan biaya operasional lainnya. Maka dari itu, untuk perkiraan biaya, modal, serta investasi yang dibutuhkan dapat dilihat dari tabel berikut. Bagian yang pertama adalah perkiraan biaya untuk pengambilan serta pengelolaan mikroorganisme air lindi dengan metode subkultur menggunakan Kolomino-Gradsky sebanyak 3 kali. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah air lindi yang didapat dari TPA-TPA. Lalu untuk medium, subkultur yang pertama membutuhkan 9 ml medium nutrient broth. Lalu untuk subkultur yang kedua membutuhkan 50 ml medium nutrient broth. Oleh karena itu, didapatkan nutrient broth per 100 ml adalah seharga Rp135.000 hingga Rp165.000. Lalu untuk subkultur yang ketiga menggunakan media 500 ml mineral salt medium atau MSM yang didapat seharga Rp2.772.805 per 500 ml atau dapat juga melalui pembuatan di laboratorium. Lalu terdapat Kolomino-Gradsky yang dapat juga didapat melalui pembuatan di laboratorium. Lalu yang selanjutnya adalah biaya untuk instalasi pengolahan lindi, di mana dibutuhkan investasi per tahunnya sebesar Rp232.516.044 dan rancangan anggaran biaya pengoperasian dan perawatan sebesar Rp5.317.160 per tahunnya. Yang terakhir adalah perkiraan biaya untuk quality control untuk memastikan bahwa mikroorganisme telah mendegradasi polimer plastik dalam kurun waktu yang ditetapkan. Alat yang dipakai adalah Fourier Transform Infrared atau FTIR sebesar Rp3.000.000 dan Scanning Electron Microscope atau SEM sebesar Rp2.700.000. Maka dari itu didapat total investasi per tahunnya sebesar Rp237.833.204 dan total biaya untuk pemrosesan biodegradasi plastik serta quality control sebesar Rp8.607.805. Kajian dan riset mengenai biodegradasi plastik memanfaatkan mikroorganisme air lindi sudah banyak dikaji serta diamati. Namun, komersialisasinya belum banyak dan menyeluruh. Namun begitu, potensi penerapannya, terutama bagi plastik resek yang sulit dijual atau dinilai ekonomikan kembali, sudah mulai dipandang dan dipertimbangkan. Selanjutnya, perancangan dan uji coba instalasi pengolahan limbah juga sudah mulai diterapkan di beberapa daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan. Dalam segmen ini akan membahas mengenai regulasi pengolahan mikroba dalam air lindi dalam tingkat nasional maupun internasional. Dalam tingkat nasional terdapat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 yang berisi mengenai baku mutu lindi bagi usaha dan atau kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Kedua, terdapat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 mengenai pengelolaan mikroorganisme. Di dalam peraturan ini akan dibahas mengenai pendistribusian dan pemanfaatan mikroorganisme hingga pembinaan dan pengawasannya. Kemudian untuk kebijakan internasional terdapat kebijakan ISO atau International Organization for Standardization nomor 14001. Di dalam kebijakan ini berisi mengenai kerangka kerja dan pendekatan terstruktur untuk pemrosesan dan penanganan limbah. Selanjutnya terdapat kebijakan tarif. Sebagai contoh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021. Di dalamnya berisi mengenai tata cara
perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Dan selain kebijakan tarif, terdapat juga kebijakan keunggulan yang berisi dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 Pasal 4 mengenai pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dari kebijakan ini dapat menjadikan landasan bukti bahwa mikroorganisme yang berasal dari air lindi atau air sampah dapat dijadikan sebagai sumber daya untuk mendegradasi sampah plastik. Terakhir, untuk aspek sosial, penumpukan limbah plastik menyebabkan banyaknya air lindi yang dibiarkan begitu saja, dan hal tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Nah, penggunaan mikroorganisme dalam air lindi ini masih minim digunakan dan belum banyak dikomersilkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Nah, riset mengenai biodegradasi plastik oleh mikroorganisme dalam air lindi ini sebenarnya sudah banyak dilakukan dan sudah diterapkan pada beberapa tempat pembuangan sampah. Berdasarkan salah satu jurnal, penggunaan mikroorganisme dalam air lindi ini khususnya untuk biodegradasi plastik sudah digunakan pada salah satu TPS di Kota Bogor. Kemudian secara bioetika, teknologi yang digunakan ini juga tidak berbahaya, tidak mengganggu masyarakat, dan memiliki tujuannya sendiri, yaitu untuk meminimalisir penyakit pada masyarakat dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya sudah dibahas, didapat kesimpulan, yang pertama, mikroorganisme dalam air lindi memiliki potensi untuk mengurai polimer yang terdapat pada plastik, khususnya plastik resek. Yang selanjutnya, salah satu metode untuk pengelolaan dan pemrosesan biodegradasi adalah menggunakan kolom Winogrodsky. Selain itu, untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam air lindi, diperlukan pula instalasi pengelolaan limbah atau IPL. Dan yang terakhir, komersialisasi yang belum menyeluruh serta masih dalam tahap pengembangan. Akan tetapi, penggunaan mikroorganisme air lindi untuk biodegradasi sudah banyak dilakukan uji coba. Setelah melakukan studi kasus, kelompok kami telah menyiapkan beberapa saran untuk pihak yang terkait. Yang pertama adalah saran untuk peneliti. Penelitian terkait biodegradasi oleh mikroorganisme dalam air lindi disarankan untuk dikaji lebih lanjut karena memiliki potensi yang menjanjikan untuk mengolah sampah plastik. Yang kedua, saran untuk tim penulis terus memperbaiki dan mengasah kemampuan untuk mempelajari studi kasus dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah saran untuk masyarakat mengaplikasikan konsep biodegradasi oleh mikroorganisme dalam air lindi untuk mengolah sampah plastik yang ada di lingkungan. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengkaji studi kasus yang kami buat. Sekian dari kelompok Akasia, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.